Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani dulur, channel kebanggaan arek Surabaya dan channel asli arek Surabaya. Lah, nang video kali ini aku bakal review tentang perjalanan seorang bonek sing bertemu mantani pada saat away. Keren nih. Tapi sebelum aku cerita, aku ati takok ya apa kabar rek? Tak dongakno sehat-sehat selalu, lancar rezekine, dijauhkan dari segala masalah. Kalaupun ada masalah segera dapat solusi dan diselesaikan, dan yang terpenting adalah dijauhkan dari segala penyakit. Kita sudah tahu ada kabar duka lagi untuk negara kita Indonesia, di mana NTT dan NTB terkena musibah yang luar biasa, banjir, air meluap, longsor, angin, hujan begitu deras. NTT dan NTB, saudara-saudara kita yang di sana begitu sedih posisi saat ini pastinya. Dan kita sebagai saudaranya yang sesama negara Republik Indonesia, ingat dulu ya, kemanusiaan di atas segala-galanya. Ayo kita bantu apa yang kita bisa bantu. Bayangkan ketika kita ada di posisi mereka yang ada di sana. Kalau kita tidak bisa memberikan materi, syukur-syukur kita bisa memberikan materi, donasikan kepada orang-orang yang sudah membuka relawan atau tim-tim yang untuk mendistribusikan barangnya untuk ke sana. Kalaupun kita tidak punya materi, kurang materi, kita bisa bantu dengan waktu, tenaga kita. Mungkin akan ada kabar aksi-aksi turun ke jalan, bukan untuk anarkis, demonstrasi, tidak, tapi mencari dan membantu material yang pasti untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita bisa bantu dengan cara seperti itu. Kalaupun kita tidak bisa juga, kita bisa bantu dengan doa. Semoga saudara-saudara kita tabah, sabar, dan segera selesai permasalahan musibah ini. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga negara kita jauhkan dari musibah, dan ini adalah musibah yang terakhir. Amin amin ya robbal alamin. Oke dulur, ada berita yang luar biasa sekarang tentang rivalitas ya, rivalitas yang ya kabarnya ya dulur-dulur tahu lah, di media sosial sangat ramai tentang perdamaian lah, terus kemudian tentang pembakaran gambar Persebaya yang viral lah. Saya tidak mau bahas ke sana karena saya yakin cacak-cacakku yang jauh lebih lama menjadi sosok supporter pasti akan tahu jalannya seperti apa untuk menyelesaikannya. Saya hanya bocil, bonek sek tasan, bonek sek winginane ya. Dan saya tetap fokus, tidak mau bahas seperti itu, dan saya yakin dulu-dulu punya penilaian tersendiri, prinsip sendiri. Yang terpenting bagi saya pribadi adalah selama kamu masih dianggap seorang manusia, kamu adalah kawan saya. Tetapi soal rivalitas, jangan pernah dihadapan di mata saya. Kalau saya pribadi seperti itu, terserah kalau buat dulur. Dan untuk permasalahan itu saya tidak mau ikut campur, karena itu biar nanti diurusi sama yang teman-teman kakak-kakak kita atau cacat-cacat kita yang sudah pasti tahulah jalannya kemana. Saya akan tetap fokus untuk cerita awal perjalanan bonek yang luar biasa. Jadi ceritanya seperti ini. Sebelum saya cerita, seperti biasa saya akan mengucapkan, sudah siap dulur untuk mengikuti ceritanya? Sinyal Wani dimulai. Nah, anggap saja namanya adalah Mas Fajar. Mas Fajar ini kawan saya dulur. Saya masih kenal dengan Mas Fajar. Dulur saya, dia bekerja di salah satu jaringan, dia ada di Surabaya sebagai teknisi. Mas Fajar ini berasal dari kota Madura, ya, dari daerah Madura, tetapi mencari pekerjaan, mencari kehidupan untuk kehidupannya itu di kota Surabaya. Sekitar 2-3 bulan itu baru dia balik ke Madura untuk bertemu dengan keluarganya. Jadi merantau gitu. Nah, Mas Fajar ini punya mantan gitu loh. Dulu pernah pacaran. Terus kemudian sudah lama nggak pacaran, jadi mantan. Waktu saya ngopi
sekitar seminggu kemarin Mas Fajar itu ketemu, kan ngobrol sama saya, cerita banyak, terus saya mintai ceritalah tentang Awai, tunggu tak upload di YouTube Sahabat Wani. Akhirnya dia cerita. Nah, mohon maaf, Mas Fajar nggak mau disebutkan nama asli ya, nama samaran namanya Mas Fajar. Terus yang kedua, dia nggak mau di tag Instagramnya ataupun media sosialnya. Ada banyak video kok yang di sebelumnya, di video-video sebelumnya Dulur bisa lihat banyak video seperti ini contohnya ya, seperti ini banyak. Di situ juga ada yang nge-teks, minta di teks Instagramnya, ada yang tidak, gitu, ada yang diprivasikan. Nah, Mas Fajar kan saya ini tidak mau dipublikasikan untuk media sosialnya. Singkat cerita, pada saat itu pertandingan adalah Persebaya melawan Sleman. Dulu masih ingat ketika Persebaya harus keluar kandang melawan Sleman, di situ ada informasi bahwasanya bonek dilarang hadir di kota Sleman. Masih ingat gak itu? Yang ini nih bertanya nih. Nah, bonek dilarang hadir di kota Sleman. Pasti tahu lah ketika bonek dilarang hadir seperti apa sih gitu loh. Itu sebelum corona ya, sebelum virus ini melanda, bludak di sana. Wow, saya juga berangkat ke sana. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri juga, ijonya itu ya mohon maaf dulur-dulur BCS Sleman ya. Ijonya itu bukan ijo Sleman yang secara full, tapi bonek yang sangat luar biasa di sana pada saat itu. Karena apa? Bahkan masih di luar pun sampai nggak bisa masuk gitu loh untuk nonton pertandingan secara langsung karena saking budaknya itu tadi. Nah, singkat cerita, Mas Fajar mengikuti tretetet, yakni Awai bersama di salah satu temannya yang membuka perjalanan Awai ke kota Sleman. Di situ selain nonton pertandingan Persebaya Surabaya, nanti dapat tiketnya juga, dapat makan kendaraan, sama mampir jalan-jalan ke Malioboro. Nah, di situ Mas Fajar ikut di apa namanya di turnya rekannya itu. Awal mula katanya Mas Fajar, sebenarnya targetnya adalah memakai satu bis besar. Nah, entah kenapa pada saat penutupan pendaftaran keberangkatan itu jumlah orangnya itu sekitar hanya 30-an, tidak sampai lebih 30 ke atas. Ya 30-an lah pokoknya katanya Mas Fajar. Sehingga akhirnya pihak kepanitiaan itu tadi membuka 2 elep dulur, 2 mobil elep, dimana yang seharusnya pakai bus tapi masanya nggak segitu minat banyak, akhirnya pakai 2 elep. Tapi pada saat itu memang ini sih banyak yang memang nggak berangkat gitu loh. Tekan teman saya juga nggak berangkat, ya biasanya berangkat juga nggak berangkat. Itu memang ada yang banyak berangkat, dan saya lihat di sana juga banyak yang pakai mobilan gitu loh. Entah sewa mobil atau bagaimana, entah itu naik estafetan atau gimana. Tapi memang bis itu nggak seberapa banyak pada saat awai-awai yang sebelumnya gitu loh, yang sebelum ada larangan itu. Singkat cerita, akhirnya Mas Fajar naiklah itu kendaraan bersama rombongan. Mereka berkumpul di Taman Bungkul Surabaya. Mas Fajar masih belum ngeh kalau ada mantannya di situ, masih belum paham. Kan kalau di Bungkul kan kumpul di warung belakang, ketika dikumpulin sama panitia masuk ke dalam mobil, elf masuk Mas Fajar itu. Nah, Mas Fajar masih melihat kawan-kawannya satu elf saling kenalan. Ternyata belum ada mantannya itu di mobil sebelah dulu. Mantannya di mobil sebelah. Mas Fajar komunikasi, di situ ada cowok, ada cewek, ada yang sama pasangannya, ada yang cewek sendiri, ada yang bawa anak masih sekolah, ada di mobilnya Mas Fajar. Berjalan, kendaraan dimulai kurang lebih malam hari. Perjalanan dimulai dari kota Surabaya. Tidak melewati jalur tol. Elf ini melewati jalur Pantura sisi selatan, di mana yang daerah arus Jogja, yang arah Jombang, Kediri, Madiun, nah itu seterusnya. Tiba di Madiun tengah malam, itu elfnya mampir ke rumah makan. Di situ Mas Fajar turun Mas Fajar turun di elf. Lalu nggak lama elf satunya kan datang juga. Nah di situ pas turun masih belum Mas Fajar.
Mas Fajar langsung ke toilet katanya, dari rumah makan langsung ke toilet, balik langsung ke tempat makan. Pas Mas Fajar ambil makan, kan makannya kayak prasmanan. Pas ambil makan, tiba-tiba akhirnya Mas Fajar lihat di salah satu meja. Pas Mas Fajar setelah ambil makan, kan oleh ke yang cewek, seret, lihat tuh, seret. Loh, itu kan mantanku. Tapi Mas Fajar di sini ragu, iya apa enggak gitu loh. Tak anggap namanya adalah Erika, ya. Tak anggap namanya Erika. Nah, di sini Mas Fajar bilang kepada saya itu, aku nggak tahu pada saat itu bener nggak Erika gitu loh. Mantannya yang dulu, bener nggak sih om? Akhirnya Mas Fajar setelah ambil makan duduk di antara dua meja. Jadi di sini meja mbak mantannya tadi sama pacarnya, ini meja anak bonek sama temennya, kan mejanya dua-dua. Terus Mas Fajarnya di sini, tadi di tengah-tengah. Tapi posisi menghadapnya Mas Fajar di sini, Mbak Erikanya di sini. Jadi melihat gitu loh, bisa ngelihat gitu. Pas waktunya makan, Mas Fajar ngelihat posisinya Mbak Erika, bener nggak itu mantanku. Mbak Erika juga melihat, tapi nggak tahu apa yang dipikirannya Mbak Erika. Entah itu Fajar nggak ya, itu Fajar nggak ya. Akhirnya tiba-tiba Mbak Erika setelah makan itu lari ke kamar mandi, ke toilet. Nah, toiletnya kan ada satu pintu satu ruangan tapi masuk ke dalam bersamaan. Nanti baru di dalam itu misah, cowok kanan, cewek kiri gitulah pokoknya. Nah, pas Mbak siapanya Mbak Erika tadi itu mantannya Mas Fajar itu ke toilet, arah ke toilet, Mas Fajar makan belum selesai, langsung lari ke toilet. Ditungguin di luar dulu, Pas Mbak Erika keluar, Mas Fajar langsung bilang, Erika enggak sih? Iya, Fajar kan? Iya. Kok iso ketemu ya nak gini? Wis intinya dia basa-basi sedikit, wis lupain masa lalu, anggap Aldi nggak kenal, nggak enak sama pacarmu. Mas Fajar legowo seperti itu, anggap Aldi nggak kenal. Terus di situ Erika kayak matanya berkaca-kaca dulu. Ya apa sih? Arek wedok lek gilingan mungkin ya, gilingan. Terus Mas Fajar yakin Aldi nggak usah bobo. Langsung Erika sempat bilang, "Jar aku njuk nomormu." Terus sono kesana nanti cariin. Itu disuruh cepet-cepet. Seret, kembali lah. Makan selesai, singkat cerita akhirnya masuk ke dalam elep lagi dan lanjut ke berangkatan. Berangkat di sana dulu, berangkat sampailah di kota daerah Jogja. Di daerah Jogja itu berhenti di pom bensin. Mas Fajar sih bilang antara Klaten ataupun Jogja, Mas Fajar lupa. Pokoknya berhenti di situ habis subuh loh. Kalau habis subuh sama pagi kan ya apa sih? Ya matahari terbit lah pokoknya. Di situ berhenti di pom bensin untuk beristirahat sebentar. Silakan yang mau mandi itu, silakan yang mau sholat subuh silakan. Yang penting dikasih waktu sama panitia itu tadi. Di situ akhirnya Mas Fajar masih kepikiran buat berkomunikasi sama Mbak Erika. Kan ada masjid, ada pom bensin, ada masjidnya itu. Mas Fajar langsung mantau terus mobil itu, keluar nggak ya Erika ya? Bener keluar dulu. Entah Erika lihat dari jendela elep ada Mas Fajar berdiri di depan kayak musola itu, ngelihat mobilnya Erika atau gimana, dia turun nyamperin Mas Fajar tapi arahnya ke musola gitu. Terus Mas Fajar kan ke depan tembok gini, Mas Fajar di awe gini, Mas ini. Aku minta nomor mutu ayo komunikasi setelah pertandingan nanti gitu. Tanpa sepengetahuan pacarnya. Mas Fajar selalu bilang, "Ya wis tak kasih nomormu tapi awal dhewe aja sampai saling kenal ya, aku nggak enak." Bagiku mantanmu pacarmu itu adalah dulurku karena masih sama-sama ijo. Pak. Bayanglah sampai posisi di situ dulu. Saya kalau posisi di situ juga, ya apa ya? Sekarang aku mulai, Pak. Entah karena aku mangkel, punya masa lalu yang mangkel sama dia, entah punya masa lalu yang indah sama dia, aku lebih baik gak ngerti gitu loh. Karena apapun itu dulu, itu gak enak kalau kita tiba-tiba niat dukung Persebaya ada keganjalan pikiran, ya gak sih? Entah emosi, wah ketok mantan emosi, entah ketok mantan walah tambah ayu tak apa, terserah, apapun itu prinsipnya. Tetapi kalau bagi saya pribadi, lebih baik saya pulang, tapi kan nggak bisa kalau posisi seperti itu. Nah, disinilah mentalnya Mas Fajar diuji. Perjalanan lanjut, Mas Fajar sudah punya nih nomor handphonenya sama Mbak Erika.
Entah tiba-tiba Mbak Erika itu ke konfirmasi ke Mas Fajar bahwa komunikasi sama Fajar di WA, Mas Erika gitu. Terus kemudian dibalas, kok nggak apa-apa ta, intinya kamu nggak apa-apa ta, ada pacarmu di situ, tapi kamu kok berani WA aku. Intinya dimarahi sama Fajar, dia tidur gitu, gak usah aneh, nah besok aja kalau udah di Surabaya gitu kan Mas Fajar. Singkat cerita sampailah di Stadion Maguwarjo. Oh mohon maaf, sebelum nyampe ke Stadion Maguwarjo, dua elf ini mampir ke Grand Shop. Kalau di sini kan namanya Persebaya Store, Grand Shop seperti itu ya. Tapi di Sleman, nah tempat baju-baju Sleman. Diajak mampir ke sana, beli flare gitu. Panitia ada yang beli flare, ada jualan flare soalnya di situ. Terus Mas Fajar beli salah satu baju dari Sleman. Terus setelah beli langsung ke Stadion Maguwarjo, dan di situ akhirnya mulai kelihatan kembali. Pas di parkiran Stadion Maguwarjo, kemudian kan jalannya kan bareng kan gini. Panitia tidak melepaskan teman-temannya itu kalau belum dapat tiket. Jadi selama belum dapat tiket, tolong gandeng terus. Setelahnya terserah, sampean mau masuk di bagian mana, di tribun mana, pisah terserah, gabung juga terserah kalau sudah dapat tiket gitu. Nah sebelum tiketnya belum dapat, karena itu masih siang, masih pagi-pagi setengah siang lah, belum dapat tiketnya, harus gabung dulu. Pagi sekitar jam 10-an, jam 11 siangan, mereka makan bareng dari panitia, nasi bungkus dapat jatah toh. Kan dapat jatah makan 2 kali. Pas perjalanan sama waktu sebelum pertandingan memang dapat jatah makan 2 kali. Makan nasi bungkus di situ. Apa yang dilihat sama Mas Fajar? Mbak Erika itu mantannya suap-suapan sama pacarnya. Gak salah bro, pacarnya kok. Dan Mbak Erika ya apa ya, disuapin, Mbak Erika nyuapin balik lah untuk menjaga aku sekarang sama pacarku, ya gak sih? Tapi Mas Fajar ngeliat gitu, nonton, gak bisa bayangin ya apa perasaan pada saat itu nonton Persebaya. Tapi wah ya itulah bagaimana kalau perasaan teman-teman. Setelah itu akhirnya lanjut pertandingan, sekitar siangan tiket itu dibagi. Nah di situ di absen sama panitia, siapa yang mau pisah dengan rombongan panitia pas nonton di dalam atau yang bareng. Ternyata pas dipanggil pertama itu seret elfnya Mbak Erika dulu karena banyak ceweknya. Ternyata yang cewek-cewek lebih bergaul dengan panitia. Spontan di situ Mas Fajar tidak pindah, maksudnya tidak nonton sendiri. Mas Fajar juga pas dipanggil namanya kan, Fajar gimana Mas, saya gabung sama panitia. Langsung dilihat sama Mbak Erika, gak apa-apa dah. Ya udah gak apa-apa, akhirnya masuk lah itu. Saya masih ingat di situ masih apa ya, agak desel-deselan ya lur ya, desel-deselan pada saat itu, desel-deselan karena menurutku kurang serapi di GBT gitu loh. Di BT kan difilter tuh, di depan sudah difilter, di tengah baru masuk lagi. Nah kalau di Sleman Maguwarjo pada saat itu wis pintu masuk satu itu toh, cuman enak gitu. Jadi setelah gerumbul masuk dia agak lengah karena apa? Kan masuknya kan kayak muter gini, kayak racing parkirannya di mall kan. Iya enggak sih? Nek sampean tahu lah Maguwarjo loh. Tadi jalannya itu kayak muter gini loh ya. Nah, sampai di dalam stadion seperti biasa profesional Mas Fajar ya. Tadi bonek nyanyi ya, sambil lirik lah, sambil lirik. Akhirnya Persebaya selesai pertandingan. Tiba saatnya Persebaya selesai, sebelum selesai di situ panitia nggak pulang karena ada euforia, sempat nyalain flare kan di situ. Karena memang Sleman BCS saudara kita sendiri, saudara yang dimana menemani kita sampai memboikot stadionnya demi untuk mendukung, menyampaikan moralnya bahwasanya aku di sampingmu pada saat bonek benar-benar terpuruk dan mau berjuang. Itu ada saudara-saudara Sleman luar biasa. Saya suka dengan Slemania dan BCS. Dan di situ pas pulang juga saya masih ingat juga ada lagu yang ini loh Cen dari Slemania, kemudian dibalas dengan Cen Song for Persebaya. Terus tiba-tiba itu gak secara bergantian tapi secara barengan.
Dudul masih inget gak kalau pas waktu pertandingan pada saat itu ya, itu chantnya secara barengan. Wow, merinding Pak gitu. Dan amit sewu, bagi saya pribadi ya mungkin karena saya ada di tribun itu, suara dari bonek Song for Pride jauh lebih besar daripada Dudul Sleman pada saat itu. Ya nggak mengungguli ya Lur Sleman, nggak BCS nonton video ini nggak, karena memang pada saat itu mungkin saya ada di tribunnya gitu, jadi kedengaran suara kan yang dekat saya. Cuman lagu bonek yang lebih saya dengar Song for Pride-nya, dan itu merinding sekali. Wow, dulurku kira ini, dan saya nggak bisa bedain secara jelas hijau bonek apa hijau Sleman. Bagiku hijau di situ adalah satu, yaitu kita seduluran, Wani dan orang Muntir. Keren. Oke, setelah pertandingan ada kisah seru di sini dulu. Pas pertandingan mau pulang, seluruh panitia kumpul di elopnya. Kan ada imbauan sebelum masuk tadi, kalau jam kumpul paling tidak nanti setelah selesai tolong jangan lama-lama, langsung kumpul ke elopnya, karena kita akan mampir ke Malioboro sebentar buat beli oleh-oleh gitu. Oke, setelah dari Sleman, setelah dari parkiran, semua ditungguin yang nggak gabung sama dia dulu, akhirnya kumpul semua. Tes, masih ingat Mbak Erika toh, mantannya Mas Fajar? Mbak Erika itu nggak hilang sih, entah dia itu ngasih kode atau bagaimana, dia belum balik gitu loh, dia belum balik. Nah, Mas yang pacarnya itu tadi bilang Erika tadi di sini, saya pikir di dalam, makanya dia keluar. Nanti pacarnya itu pertama kan sama Erika kan di dalam, sama cewek-cewek juga di dalam elopnya. Lah Masnya ini keluar ngobrol sama panitia dan sama Mas Fajar juga di situ. Terus kemudian mau berangkat, kaget pacarnya, terus mbak si cewek itu loh, bentar Mbak Erika nggak ada, Mbak Erika nggak ada. Keren di sini dulu. Ketika tahu Mbak Erika nggak ada, langsung Mas Fajar spontan pada saat itu ngontak sama Mbak Erika, ditelepon Mbak Erika tadi, ditelepon dan diangkat sama Mas Fajar. Pas diangkat, ternyata Mbak Erika beli di kayak toko sembako, kan di Sleman depannya kan ada kampung. Mbak Erika di sana beli toko sembako. Di situ Mbak Erika bilang, jar ono waktu kayak ngobrol, awakmu kok gak merini. Terus kembali, oh sekarang elopnya mau berangkat gitu. Nah di situ akhirnya Mbak Erika harus dibilang Mas cepetan berangkat iki wong galeknya wong kabeh ngono. Tapi nggak sepengetahuan pacarnya ya atau panitia ya. Terus ndang balik, oh cepetan. Sempet diomongin sama Mbak Erika, jam terono nang nggon pintu masuk sing sebelah tengah. Aku lewat situ, gak lewat langsung jalan raya buat langsung ke parkiran. Ono apa tak tukokno rokok kamu. Dibelikan rokok dulu 2 pak, saya nggak nyebutin mereknya, 2 pak. Setelah dikasih, terus Mbak Erika duluan, dalam Mas Fajar langsung datang. Akhirnya mereka berangkat ke Malioboro. Setelah perjalanan, setelah dari Sleman, lanjut perjalanan masuk ke dalam kota Yogyakarta. Di Sleman, di Malioboro, melakukan hal yang sama. Keren. Mas siapa namanya nih, pacarnya Mbak Erika itu sambat kepalanya pusing. Mbak Erika bilang, terus udah usah jalan-jalan di mobil aja gitu loh, saya tak beli teh hangat bentar ya sama obat. Oh iya kalau gitu. Di situ langsung pas Mbak Erika keluar, kan di parkirannya itu di di kayak jalan gang-gang gitu Malioboro. Pas dia keluar, Mbak Erika ini seakan-akan melihat mungkin yang lihat Mas Fajar, Mas sedang panitia, itu langsung dikomunikasi lagi, jar aku ya teh hangat karo obat karena po digawe pacarku sih nak jalan mobil. Lah spontan langsung Mas Fajar sebalsi, oke tungguin. Langsung akhirnya mereka berdua jalan ke Malioboro dulu. Jalan, dan di situ tidak beli teh hangat tok, tapi makan bareng, beli oleh-oleh bareng, dan akhirnya balik lah. Gak lama-lama karena Mas Fajar tahu bahwasannya yang cowoknya ini adalah sakit kan ya. Akhirnya mereka balik, dibawa, sempat makan, sempat beli oleh-oleh. Akhirnya mereka balik ke parkiran dan di situ disuruh minum. Terus Mas Fajar bilang ke salah satu panitia, Mas orang sing sakit nak jeru gitu loh. Nah Mas Fajar langsung datang ke situ, dilihat kondisinya nggak apa-apa, cuma butuh istirahat, tidur. Nah tidur di situ Mbak Erika keluar lagi. Saya nggak tahu apa yang di pemikirannya Mbak Erika ya. Entah Mas Fajar tambah ganteng apa gimana saya nggak tahu. Akhirnya Mas
Mas Fajarnya itu di luar kan rokok-rokokan. Nah, Mbak Erika ikut nimbrung di situ. Ikut nimbrung tapi duduk-duduknya itu dekat sama Fajar. Nah, di situ tapi nggak ada yang tahu semuanya, Mbak. Ini mantannya nggak pernah tahu. Nah, di situ akhirnya panitia ngomongnya apa, Mbak? Bojone sampean ya apa? Gak apa-apa, Mas, gak apa-apa. Mas Fajar kertek hatinya. Jasit bojone. Itu. Setiap ada yang ngomong bojone Mas Fajar langsung melengos itu. Apa sih? Misu ada di situ, tapi batin. Dan di situ akhirnya nggak lama masuk mobil semua dan perjalanan balik ke kota Surabaya dan dengan selamat dulu. Alhamdulillah mereka nyampe besoknya itu di Surabaya sekitar pagi sampai menjelang siang. Nah, di sini yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara, dulur-dulurku semuanya, pesan dari cerita-cerita Mas Fajar adalah gimana ya? Persebaya bonek, kalau kamu punya jiwa bonek, kamu akan balik lagi di situ. Itu yang pertama. Misal nih, saya punya musuh, anak bonek, musuhku misalkan di kehidupan yang lainnya, entah di sekolahan dan di pekerjaan musuhku, tapi dia bonek. Tidak akan lama kita akan ketemu. Terus kamu benci sama cewek pun, kamu suka sama cewek pun nggak keturutan ketika kamu mencintai. Tapi ketika dia berjiwa bonek, pasti suatu saat nanti ketemu. Dan ini contohnya Mas Fajar gitu loh, yang nggak pernah ketemu akhirnya ketemu. Awes juga dapat cerita gitu. Dan saya juga pernah ketemu sama teman saya gitu loh. Salah satu teman pondok saya, kita pisah pada saat kelas 6 SD ya. Dia mondok di salah satu kota di Gresik, salah satu pondokan di Gresik. Nah, saya lama nggak ketemu gitu loh. 6 tahunan mungkin ya saya nggak ketemu. Saya ketemunya pas bonek di Gelora Bung Tomo. Dia belum lulus mondoknya kan. Awakmu ketemu di situ gitu. Dan takon kok bisa kan cabut aku ke pondokanku karo seniornya apa itu. Nah, nanti ada ceritanya. Next ke depan akan ada video cerita bagaimana dia bisa lolos untuk mendukung Persebaya dari pondokannya sampai kena hukuman. Saya sudah punya ceritanya, belum saya upload. Nanti minggu depan akan saya upload dan ikuti terus channel Sahabat Wani ya dulur ya. Oke, ceritanya sampai di situ. Menjadi bonek itu luar biasa. Ketika awe akan banyak cerita, entah kasmaran, pekerjaan atau apapun itu. Ketika kamu berjiwa Persebaya, loyalitas Persebaya, darahmu hijau ya, paribasanya seperti itu. Kamu tidak akan pernah keluar dari lingkup itu selama nafas kamu belum diambil. Dan saya yakin orang-orang tua terdahulu, bapak saya pribadi pun juga seorang bonek, suka dengan Persebaya. Ketika kecil saya ceritanya pernah dibawa ke Tambak Sari, tapi saya nggak ingat gitu loh. Dan ketika laga Persebaya main, walaupun bapak saya nggak datang ke stadion, tapi ketika ada Persebaya main, dia nonton di TV. Itu adalah jiwa-jiwa yang tidak pernah akan hilang, seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kamu mencintai tim kebanggaan Persebaya, saya yakinnya dimanapun kamu, sampai kapanpun kamu akan tetap mengingat bahwa Persebaya adalah tim kebanggaanmu, walaupun kamu bukan berasal dari kota Surabaya, dan walaupun kamu tidak berada di Indonesia untuk saat ini pun. Saya punya kakak juga yang kerja di Malaysia, dia juga selalu bilang, "Saku nonton Persebaya main kok gila nih. Main apiku ini cerewet tentang permainan Persebaya gitu loh." Nah, dia juga cerita-cerita tentang bagaimana bonek dan support-supporterannya di Malaysia menceritakan kepada saya. Nah, oke, sampai di sini ceritanya. Semoga menjadi hiburan buat dulur-dulur. Cinta luar biasa. Budale ambek sopo, kencane ambek sopo. Mas, masakno ya awakmu. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa dulur ketika nonton bersama, nonton nobar ketika Persebaya main di Piala Menpora, tolong tetap atuhi protokol kesehatan ya rek yo. Jaga jarake, maskeran, dan yo ojo lali. Tetap semangat digawe jaga kesehatan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani, sinyal Wani diakhiri.